Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Fajri dari UPTSD Negeri Pelumpang 2, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, JKP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan terkait dengan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Refleksi pengetahuan baru dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebelum memahami filosofi KHD, saya mengira bahwa tugas guru hanyalah mengajar, membuat siswa pintar dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dengan benar sesuai dengan arahan dan kemauan guru. Nah, setelah saya mempelajari filosofi KHD, saya memahami bahwa tugas guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Saya mempunyai tugas menuntun mereka sesuai dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki, karena setiap mereka mempunyai karakteristik maupun potensi yang beraneka ragam yang harus kita tuntun demi kebaikan mereka di kemudian kelak. Refleksi pemikiran KHD yang pertama adalah menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada diri peserta didik. Nah, sebelum saya memahami filosofi KHD, saya mengira dengan adanya guru, maka siswa akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Siswa dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, setelah saya mempelajari filosofi KHD, saya memahami bahwa peran guru adalah menuntun apa yang menjadi kodrat anak. Kita tidak dapat merubah kodrat dasarnya, dan tujuan utama pendidikan adalah memperbaiki perilaku siswa dan menumbuhkan apa yang menjadi kodratnya. Dasar pemikirannya selanjutnya adalah kodrat anak yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebelum memahami filosofi ini, saya berfokus pada pengetahuan siswa saja. Jadi pembelajaran hanya berada di dalam kelas dan buku sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Setelah saya memahami filosofi KHD, saya coba ketika mengajar IPA pada bab perkembangbiakan tumbuhan, saya menugaskan peserta didik secara berkelompok untuk mengamati dan mengidentifikasi tumbuhan yang ada pada lingkungan sekolah. Dan saya melihat mereka sangat senang dan antusias mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Dasar pemikiran KHD selanjutnya adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Perasaan, pikiran, kemauan, dan tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak bisa menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memahami filosofi ini, pembelajaran hanya sebatas pada penanaman konsep di kelas. Jarang sekali mengemas pembelajaran dalam sebuah permainan dan ikut juga bermain bersama mereka. Setelah saya memahami filosofi KHD bahwa kodrat anak adalah bermain, saya mencoba membuat jadwal untuk bisa memadukan pembelajaran dalam permainan anak-anak. Saya mencoba memadukan permainan kartu yang saat itu viral untuk saya korelasikan dengan matematika pada bab pengolahan data. Setelah itu, saya juga meminta mereka merenungkan apa manfaat dari permainan tersebut. Dasar pemikiran KHD selanjutnya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan utuh. Sebelum saya memahami filosofi ini, sebelumnya adalah saya tidak mempunyai konsep bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan. Keduanya tidak memiliki hubungan yang bermakna. Budaya dipelajari ketika siswa sedang dalam materi budaya saja. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, saya paham bahwa pendidikan tempat kita mengajarkan budaya kepada siswa. Jadi budaya tidak lepas dari pendidikan. Sebagai guru, saya akan menguatkan konteks sosiokultural terutama yang ada pada daerah saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Refleksi pengetahuan baru dasar pemilikan keahlian selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat dan tenaga baru. Sebelum memahami filosofi ini, saya kurang begitu fokus dengan pendidikan budi pekerti. Saya mencoba menanamkan, namun saya rasa belum optimal. Kemudian setelah saya memahami filosofi KHD, saya memberikan penanaman karakter budi pekerti pada siswa, seperti baris di depan kelas sebelum masuk, kemudian mereka bergantian bersalaman kepada guru. Selain itu membiasakan mereka menggunakan bahasa yang benar ketika berbicara dengan guru. Apa yang dapat saya terapkan agar pembelajaran lebih baik? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sebagai objek belajar. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun sesuai kodrat mereka. Mengenali karakter dan potensi diri pada peserta didik, membuka komunikasi yang sebaik mungkin dengan para peserta didik. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.